Halo teman-teman, masih ketemu lagi dengan channel YouTube arifshop.com. Kali ini di depan saya ada 3 motor. Nah, ada 3 motornya, motor versi karburator, motor listrik, dan motor injeksi. Kalau untuk yang motor karburatornya ada Mio, ada Yamaha Mio, kemudian motor listriknya itu Honda Icon E, dan motor injeksinya ada Vino 125. Secara dimensi ketiga motor ini hampir sama. Nah, untuk daya dimensinya ya hampir sama. Kita lihat nih. Nah, di sini akan saya komparasikan antara 3 motor, yaitu antara motor karburator, motor listrik, atau motor injeksi. Kita mau pilih mana sih antara motor karburator, motor listrik, atau motor injeksi? Dari segi pemakaian, segi perawatan, lebih efektif yang mana, dan lebih praktis yang mana. Nah, ini yang akan coba saya ulas di video kali ini teman-teman ya. Nah, kali ini untuk saya bahas dulu untuk yang pertama dari segi dimensi ya. Untuk motor listrik, yang saya bilang yang di sini adalah motor listrik yang bukan sepeda listrik ya, tapi motor listrik yang boleh di riding di jalanan. Nah, ya tentu ada plat nomornya. Kalau masalahnya kalau yang di Indonesia itu sekarang itu banyak banget motor listrik dan sepeda listrik. Jadi kita harus membedakan antara mana yang sepeda listrik dan mana yang motor listrik yang boleh turun di jalanan. Karena kalau yang motor sepeda listrik, yang sepeda listrik itu banyak banget di sekarang itu pada masuk ke jalanan, padahal itu tanpa plat nomor. Itu sebenarnya nggak boleh untuk yang sepeda listrik, dan bentuknya kan kecil-kecil, mungil-mungil gitu kan, meskipun dimensinya agak ya lumayan mendekati motor-motor yang kayak Vino, Beat, Mio gitu ya. Nah, cuman kalau untuk yang legalnya motor listrik yang boleh di jalanan yang ada plat nomornya, yang terdaftar di kepolisian, itu yang boleh masuk di jalan raya. Nah, kali ini saya akan membahas, kalau kebetulan aja di rumah kedatangan motor listrik Honda Icon E. Nah, Honda Icon E yang baru saja dijual oleh Honda ya, resmi dijual oleh Honda dengan harga 28 juta rupiah. Nah, sekarang akan saya bahas, kita mau pilih mana sih di antara ketiga motor, antara motor karbu, motor injeksi, atau motor listrik. Namun sebenarnya kalau untuk motor karbu udah sekarang kita sudah susah nemuinnya ya untuk yang masih dijual ya. Karena sekarang semua motor, hampir semua itu sudah beralih ke motor injeksi, dan sekarang sudah ngetrennya mulai berpindah ke motor listrik. Nah, untuk motor karbu sendiri ini, nah motor karbu ini adalah salah satu pelopor motor yang ada di dunia, terutama di Indonesia. Itu motor yang tipe karburator. Nah, tipe karburator dengan, sebenarnya kalau tipe karburator itu saya bilang kalau dimensi relatif ya, kalau dimensi kan sesuai ukuran motor ya. Ini secara dimensi ya kan hampir sama semua itu dari dimensi. Cuman untuk kita melihat dari segi mesin. Dari segi mesin sebenarnya kalau untuk motor karburator itu lebih simpel, karena kelistrikannya juga lebih simpel, tidak perlu banyak sensor. Bahkan kelistrikannya pun cukup di bagian pengapian dan perlampuan aja. Misalnya untuk di pengapian cukup CDI, spool, koil, busi, motor sudah bisa langsung jalan ya kan. Ya tentunya ditunjang dengan faktor-faktor lain seperti yang di kompresi dan lain ya. Maksud saya itu ada di bagian kelistrikannya. Jadi kelistrikan itu simpel, tidak banyak sensor-sensor untuk di motor karbu. Dari tenaganya juga, tenaga motor karbu itu saya bilang tenaganya bisa lebih besar dibandingkan motor listrik, apalagi motor injeksi. Namun
segi apa ya, segi kekurangannya untuk motor karburator itu kan boros di BBM-nya. Nah, apalagi kalau dengan si Mio ini. Mio ini itu saya bilang 1 liternya itu hanya dapat di kisaran 20 sampai 30 km aja. Nih, jadi motor karbu ini cukup lumayan boros banget. Apalagi ini yang 4 tak ya, belum yang 2 tak akan lebih boros lagi. Tapi tergantung dari tipe motornya sendiri gitu. Nah, kalau dari segi perawatan juga karena motor karburator itu jarang tidak banyak sensor-sensor, tidak sebanyak spare part kelistrikannya, sehingga kalau di bagian perawatannya juga dia lebih hemat. Nah, kalau untuk si motor karburator, cuman untuk bensinnya itu memang lebih boros. Hampir 2-3 kali lebih boros dari motor injeksi. Karena saya juga udah karena saya memang pemakainya gitu, jadi bisa membandingkan antara borosnya motor bensin, motor karburator dengan motor injeksi. Itu borosnya bisa 2-3 kali lipatnya nih antara Mio dengan si Vino. Apalagi saya juga pakai si PCX. Kalau yang PCX saya tampilkan di sini karena dimensinya beda ya. Dimensinya beda, dia lebih besar. Nah, kalau si karbu itu memang bisa 2-3 kali lipat boros bensinnya. Jadi emang cukup lumayan si Mio ini. Cuman kalau dari segi perawatannya, servisnya, terus dari mesinnya, ini motor saya bilang bandel banget. Perawatannya saya bilang minim banget, cukup ganti oli, bersihkan busi, filter udara udah cukup. CVT cukup dibersihkan. Kalau perawatannya rutin, ini motor minim biaya perawatan. Ya, untuk di Mio motor karburator ya. Nah, sekarang di motor injeksi. Untuk di motor injeksi, kalau yang di depan saya ini adalah Vino. Fazio. Dari tadi kok salah ya. Fazio 125. Nah, kalau untuk di motor injeksi, kalau di motor injeksi itu lebih, kalau untuk dari segi mesin itu saya bilang hampir sama dengan yang versi karburator, hanya saja untuk di bagian kelistrikannya ini lebih detail, lebih banyak sensor-sensor. Dan karena lebih banyak sensor, jadi motor dibilang motor injeksi itu perawatannya akan lebih banyak dibandingkan motor karburator. Begitu juga di bagian biaya perawatannya tuh. Tetapi untuk urusan konsumsi BBM ini jauh lebih irit. Kalau untuk urusan dari segi powernya, tenaganya sebenarnya sih memang kalau dibandingkan dengan motor karburator, tenaga motor injeksi itu sedikit berkurang ya. Kalau dibandingkan dengan Mio Karbu, dia akselerasinya itu enak banget, power atasnya enak banget. Kalau di motor injeksi itu motornya irit, memang saya akuin irit, tapi ini saya bikin rata-rata ya, bukan hanya di Fazio aja ya, tapi saya bikin rata-rata di semua motor injeksi. Motor injeksi itu konsumsi BBM-nya itu irit, tapi tenaganya juga menyesuaikan dari konsumsi BBM tersebut. Jadi alhasil ya tenaganya nggak si motor karburator. Ini motor injeksi. Dari segi perawatannya, nah jelas segi perawatan untuk motor injeksi itu banyak banget sensor-sensor dari ada di sensor CKP, kemudian SGCO-nya juga lebih besar, lebih mahal harganya. Kemudian ada sensor oksigen, ada sensor MAQS, TPS, segala macam. Jadi banyak banget sensor yang diperlukan di motor injeksi
Di tangki ada full pumpnya untuk menyemprotkan bahan bakar kan, ada full pump, ada injektor. Sedangkan di motor karburator nggak ada full pump, cukup tangki sama disalurkan ke karburator aja. Nah kalau di motor injeksi kan ada full pump, ada injektor, ada throttle body, jadi banyak banget part-part yang diperlukan di motor injeksi. Jadi perawatannya pun jauh lebih mahal. Perawatannya bisa amat sangat jauh dibandingkan di motor karburator gitu. Nah, ini soal konsumsi BBM. Ya kalau di Fazio 125 ini tiap hari dipakai buat anak sekolah itu tiap hari PP itu sekitar 40 km. PP ya. PP 40 km, menghabiskan bensin itu ngisi Pertamax seminggu itu satu minggu itu pengisiannya 1 kali, kadang 2 kali. Jadi kadang 1 kali, kadang 2 kali. Nah beda dengan si Mio Karbu. Mio Karbu ini mentok-mentoknya tiap hari dipakai ya. Itu padahal tiap hari pakai itu cuma keliling kompleks sama jemput sekolah aja. 3 hari sekali pasti ngisi. Mentok-mentoknya 3 hari, kadang 2 hari udah ngisi. Karena kapasitas tangkinya juga kecil 2,7 dan konsumsi bensinnya juga boros banget. Makanya dia 2-3 hari itu ngisi. Boros banget itu Mio Karbu. Itu dari segi konsumsi BBM ya, udah jelas beda banget. Nah, dari segi perawatan memang untuk motor karbu dia udah menang. Untuk di motor injeksi perawatannya ya banyak sensornya. Nah sekarang kita lihat di motor listrik. Untuk di motor listrik, nah motor listrik itu sama sekali tidak ada biaya beli bensin. Udah pasti, karena memang motor listrik gimana mau beli bensin ya kan konsumsi dayanya dari baterai. Untuk pengisian baterainya untuk motor listrik ini pun bisa dibilang kalau rata-rata yang sudah memakai tiap hari motor listrik itu irit banget. Kalau misalkan dihitung-hitung itu paling dalam seminggu itu cuma habis Rp10.000 dalam 1 minggu. Jadi sebulan itu paling habis nggak nyampe 50.000 untuk seluruh pengecasan ngecas baterai di rumah. Jadi kalau dibandingkan dengan motor bensin, misalnya nih si Mio sekali ngisi bensin full tank itu 30.000 hanya untuk 3 hari. Kalau dikalikan sebulan 30.000 kali sebulan 3 hari berarti ini BBM itu bisa nyampe 250 sampai 300.000 sendiri dalam 1 bulan. 300.000 ini nggak nyampe 50.000. Nah sedangkan si motor injeksi ini sekali ngisi itu Pertamax gitu ya 50.000 seminggu sekali. Taruhlah seminggu sekali dikali 4 cuma 200.000. Jadi kalau dari segi konsumsi biaya BBM memang jauh banget ya antara motor karbu, motor injeksi dan motor listrik. Motor listrik memang paling irit. Nah yang jadi pertanyaan adalah perawatannya gimana nih untuk motor listrik. Motor listrik dibilang itu tidak ada perawatan. Karena apa yang mau dirawat? Karena motor listrik kan pergerakannya mengandalkan dari baterai. Sedangkan di baterai itu tidak ada oli mesin, tidak ada busi, tidak seperti di motor karburator dan motor injeksi ada oli mesinnya yang harus tiap bulan diganti ya kan. Kemudian misalnya nih motor matic mesti servis CVT-nya juga. Nah motor listrik nggak ada gitu kan, nggak ada bagian CVT-nya, nggak ada servis gitu. Paling biaya perawatan misalnya di kampas rem, nah ya kan yang fast moving itu paling di kampas rem aja nih. Atau kalau misalnya ada penggantian lampu-lampu, tapi kan itu kan jarang banget ya. Karena kan antara motor injeksi, motor listrik itu hampir sama sekarang semua rata-rata memakai lampu LED ya. Nah, apalagi lampu LED lebih awet lagi. Paling kan kalau motor listrik kan hanya ganti kampas rem aja kan, ganti kampas rem aja. Nggak ada yang lain, ganti busi nggak ada, oli nggak ada.
gitu. Tetapi nah kalau untuk biaya tiap bulan memang motor ini tidak ada biaya perawatan bulanannya. Tetapi yang mahal itu ada di bagian baterainya. Misalnya nih Honda Icon E. Harga baterai motor listrik itu rata-rata harganya itu 30% minimal ya, 30% dari harga motor. Misalnya Icon E ini harga motornya kan 28 juta, berarti harga baterainya itu di kisaran 8 sampai 10 jutaan. Itu dari harga baterainya sendiri. Jadi yang lebih mahal itu adalah baterainya kalau untuk motor listrik. Sekali beli baterai harganya taruhlah 10 juta. Jadi sekali mengeluarkan duit itu lumayan banyak gitu ya. Jadi kalau motor listrik itu memang rata-rata itu harga baterainya itu biasanya sekitar 30% dari harga motor tersebut. Itu juga berlaku di mobil listrik. Makanya sebenarnya kalau di motor ataupun mobil listrik yang berat itu adalah ketika kita membeli baterainya. Karena itu yang paling mahal, baterainya. Nah itu aja sih sebenarnya antara motor karburator, motor injeksi, dan motor listrik. Masing-masing ada kekurangan, ada kelebihannya. Jadi kita tinggal mau pilih yang mana. Kalau untuk harian memang lebih ke motor listrik. Tapi motor listrik juga tenaga dan jarak tempuh itu yang menjadi masalah. Seperti di Honda Icon E, karena kalau motor listrik kan terbatas ya, baterai habis kita harus ngecas. Kalau di motor karburator atau motor injeksi, bensin habis tinggal ke pom bensin. Tapi kalau di motor listrik tidak bisa. Motor listrik misalnya di Honda Icon ini maksimal jarak tempuhnya dia hanya 55 km sekali pengecasan full 100%. Jadi kalau misalkan udah baterainya udah habis ya ngecas dulu. Pengecasannya pun cukup lumayan, bisa sampai 5 jam 7 jam untuk dari 0 sampai 100%. Jadi cukup memakan waktu untuk proses pengisian baterainya. Kalau di motor bensin, baik karburator ataupun injeksi, itu kan tidak ada proses pengecasan. Sekali bensin habis langsung ke pom bensin. Kalau motor listrik kan harus ngecas dulu. Nah proses ngecasnya yang lama. Itu. Kemudian dari segi tenaganya, nah tenaganya motor listrik ini memang tergantung dari kapasitas baterainya juga. Kalau tenaga rata-rata motor listrik itu antara 50 ya sekarang sih rata-rata udah di atas 50 km per jam ya untuk top speednya. Kalau di Honda Icon E ini top speednya 55 km per jam top speednya. Ada yang lebih kenceng lagi sampai 100 km per jam. Nah itu kan tergantung dari kapasitas baterainya motor listrik masing-masing. Nah kalau dari soal tenaga ya jelas motor karburator ini dibilang paling gede, kemudian kedua motor injeksi, yang baru motor listrik. Dari segi perawatan ini yang paling irit motor listrik, kemudian motor injeksi, dan motor karburator itu dari segi perawatan ya, motor listrik, motor karbu, kemudian ke motor injeksi. Motor injeksi banyak sensor, jadi perawatannya lebih mahal. Cuman kalau motor listrik, nah tergantung. Kalau pas baterainya rusak ya harus beli baterai mahal. Tapi biasanya kan harusnya seperti di Honda Icon E ini bisa sampai 5 tahun lebih seharusnya ya. Nah jadi tinggal pilih yang mana nih. Mau yang lebih irit konsumsi BBM hariannya, nah itu pakai motor listrik. Kalau mau lebih irit perawatan, motor karburator. Kalau lebih ke perawatan, sebenarnya kalau motor injeksi saya bilang tengah-tengah. Perawatan juga dikonsumsi BBM. Nah, ini aja sih teman-teman yang bisa saya share mengenai antara motor karburator, motor listrik, dan motor injeksi. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana. Nah kalau motor listrik misalnya sudah bosan, baterainya udah mau rusak, bisa dijual. Kalau motor injeksi, kalau motor listrik kan harga jualnya anjlok banget ya. Harga jualnya anjlok banget. Kalau motor karburator
itu harganya digoreng terus. Digoreng, tapi tergantung dari segi kondisi motor juga harga secondnya. Motor injeksi itu lebih ke stabil tergantung tipe dan merek motornya. Nah, jadi inilah sedikit komparasi antara motor karburator, motor listrik, dan motor injeksi.